Tapi pertanyaan gue secara sepak bola, upaya lu mendongkrak naturalisasi, bahkan sama Jepang pun lu masih takut gitu. Bukan masalah masih takut. Ya, makanya. Ini yang mau gua luruskan, bro, sebenarnya. Ini yang mau gue gali gitu dalam pemikiran awam. Kita melakukan naturalisasi untuk boosting, tapi tetap kita merasa jauh dengan Jepang. Gini, gitu. Gimana itu? Lu bisa bicara Rasionalisasinya gitu. gimana? Ya oke, itu? gue jelaskan. Lu bisa bicara gitu. Kalau kita tuh secara youth development bagus, muncul Kan naturalisasi, bos, sebentar dulu, melawan muncul semua pemain bagus seperti Rizky Ridho. Ada naturalisasi untuk pelengkap aja. Baru kita bicara target lawan Jepang. Masalahnya ini akselerasi jangka pendek dan kualitasnya kan kita udah bicara. Kualitas naturalisasinya bukan grade A. Round 4. Nomor 4, ya. 6 tim bagi dua grup. Ya. Tadinya di tempat netral kan? Sekarang berubah. Berubah format. Gua nggak tahu ada nego-nego apa di belakang tuh. Artinya itu geopolitiknya AFC. Halo guys, bareng gue lagi Edwin Setianata di Head to Head, obrolan sepak bola yang luas, tajam, cerdas, tapi juga santai. Jangan lupa ya, pokoknya kalian harus subscribe dan tulis aja di komen siapa bintang tamu yang paling kalian inginkan untuk gue undang dan ngajak ngobrol-ngobrol soal sepak bola. Nah, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu ya, yang akhirnya bisa gue undang dan kebetulan memang dia juga teman lama gue. Oke, siapa lagi kalau bukan Bung Toel alias Tommy Welly. Bro, apa kabar bro? Ya. Win. Yang penting lu masih sehat, aman semua, damai sejahtera ya. harus damai sejahtera. Sampai nomor harus ganti ya. Ayo orang-orang tertentu aja lah yang lu kasih. Sember doxing kan. Jadi banyak yang nggak tahu. Iya. Lu juga kan akhirnya lewat jalur lain. Jalur khusus, untung lu masih bisa gua kontak tuh. Iya. Bro, kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Karena bentar lagi kan Timnas main nih. Oke. Sebenarnya gue bukan karena Timnas doang gitu, gue ngundang lu. Kan gue udah lama, beberapa bulan kan gue sempat ngundang kan. Karena gue suka perspektif yang berbeda aja. Dan salah satu misi gue di Head to Head ini adalah sebenarnya mencerdaskan netizen. Urusan berhasil atau tidak, at least gue udah lakukan gitu kan. Lalu sama-sama tahu lah kita ya, netizen kita kayak gimana. Mungkin dari ini bro, dari awal nih. Dari awal itu soal yang lumayan rame ya, pemanggilan pemain Timnas. Menurut lu apakah memang itu sesuai atau dalam tanda kutip ada yang namanya agak template gitu? Yang di sini? Yang terbaru? Yang terbaru. Gimana bro? Yang lokalnya memang nggak bisa berubah banyak. Ya. Cuma poin yang saya lihat dalam 2 kali pemanggilan yang lalu, yang waktu Australia, Bahrain. Lalu sekarang Cina, Jepang, apa yang muncul di kompetisi adalah harganya gitu loh. Oke. Kelihatan lah ya. Ya, misalnya Lili Pali. Yes. Walaupun kalau sekarang momentumnya kok agak lewat ya. Tapi tetap dipanggil, maksud gue berarti kompetisi itu ada artinya. Iya. Septian Bagaskara, Egy, atau Septian Bagaskara lah. Paling enggak kan kompetisi ada artinya. Betul. Enggak template-template banget. Ya. Kalau dulu kan hoki caraka pasti masuk. Pokoknya itu terus gitu ya. Iya. Jadi adalah detil-detil yang kecilnya, walaupun belum menyeluruh. Belum menyeluruh, misalnya kemarin kan nggak lazim lah atau paradok lah, tim juara nggak ada pemainnya di Timnas. Walaupun akhirnya kepanggil juga satu. Iya, Beckham ya. Tapi kan nggak kewajiban juga. Artinya kan memang pelatih punya visi lihat. Cuman maksud gue rasanya memang perlu mengeksplor Liga 1 lebih dalam untuk melihat potensi-potensi lain. Cuma karena ini waktunya kelihatannya hanya fokusnya untuk meloloskan, maka mereka atau pelatih Patrick Kluivert dan kawan-kawan hanya berkutat pada yang sudah ada, lalu menambah kelihatan apa yang mungkin diambil dari kompetisi. Iya, jadi pilarnya itu sudah pasti yang ya tadi kayak lu bilang, karena pilarnya itu nggak keganggu lah gitu ya. Naturalisasi pasti masuk. Ya itu dia, tinggal pelengkapnya aja yang mungkin dilihat dari mana yang menonjol di kompetisi. Kan termasuk Sayuri Brothers gitu kan. Sayuri Brothers ya. Lalu yang dari Dewa mungkin karena pelatih Dewa juga Belanda, lebih mudah berkomunikasi. Egy kepantau, Septian kepantau, Ricky Kambuaya kepantau. Kalau dari Persib akhirnya Beckham kan. Memang menurutku sih dari sepanjang musim ini
Beckham sama Edo Febriansah tuh yang performanya menurutku sih Menonjol, layak lah. Layak masuk radar timnas sebagai apresiasi dari konsistensi mereka. Iya. Persoalan nanti masuk 23, masuk 18, urusan pelatih lah Betul, itu sih. betul. Kalau Mark Klok, bro, walaupun di posisi itu banyak sekali ya. Ya masih layak menurutku dengan apa konsistensi yang dia perlihatkan. Walaupun persaingannya kalau di timnas tajam. Iya. Tapi kalau 30, 32 ya sebetulnya sih masih layak masuk. Oke. Nah, persoalannya kan menurutku sih gini apa ya? Jadinya paradok karena poinnya sebetulnya yang ingin saya sampaikan, kompetisi itu harus ada nilainya, harus ada harganya. Setuju, setuju. Kalau dari kompetisi terus nggak dipanggil, misalnya kayak pemanggilan template, mau main mau enggak terus dipanggil, orang akan bingung. Iya, iya. Kompetisi ini buat apa gitu. Yes, Sementara prinsipnya kompetisi itu adalah kawahnya kan buat Ya. timnas. Output. Iya, kalau kayak gini kan ada tuh Septian dipanggil. Persoalan dia nggak masuk 23, persoalan ini. Ya, Septian setuju. Bagaskara gitu kan. Berarti kan performa di klub diapresiasi, dihargai. Sekarang Beckham masuk. Persoalan nanti masuk tim itu bukan persoalan. Iya, betul. Tapi artinya kompetisi itu ada artinya. Iya. Tapi kalau para pemain di Liga 1 bermain itu nggak mikirin timnas, yang penting hanya servis klub yang menggajinya, menurutku sih ada yang hilang di situ. Iya, esensinya ya. Ngapain gue main bagus, nggak akan mikir timnas. Nah itu yang nggak boleh ada. Yes. Kalau ada pikiran skeptis gitu bahaya menurutku sih. Betul. Nah, sisa ada 2 lawan tersisa ya, 2 match day. Cina sama Jepang. Sebelum nanti gua akan bahas pola gitu ya, pola permainan. Menurut gua sih kalau lawan Cina, kan kemarin sempat rame masalah lu bilang mengambil inisiatif gitu dalam permainan gitu ya. Menurut gua mungkin di sini bisa nih, bro. Nah, tapi mengambil inisiatif apakah sejalan relate dengan skema formasi yang harus dipakai, which is misalnya orang berharap 4-3-3 atau kita bicara 3-4-3, menurut lu seperti apa? Oke, ini dalam sebetulnya pertanyaan. Waktu gue bilang minim taktikal yang lampau, lalu mengambil inisiatif, itu kan kasuistis ya. Iya. Misalnya ngamatin gue dari sejak dia datang SEA Games 20, SEA Games 22, AFF sorry, AFF 20, AFF 22, lalu kemudian lawannya siapa gitu. Tapi kalau kecenderungannya main selalu compact defense, retreat, bertahannya counter attack, kok nggak berubah ya? Gue nggak masukin lawan Brunei, lawan Kamboja gitu loh. Tapi waktu lawan Cina bukannya kita dominan ya? Makanya ketika berada lawan Cina, dalam pandangan sepak bola gue ini momen untuk kita yang kontrol. Kita lebih agresif, lebih positif gitu main ketimbang nunggu gitu loh. Yes. Tapi kan kenyataannya menurutku nggak bisa. Kuncinya bukan ngelihat di positionnya aja Edwin kalau kita ngerti bola. Jadi ada statistik yang gue baca waktu itu, juga kita diskusi dengan, saya diskusi dengan satu pelatih, udah levelnya udah pro juga, pro license. Jadi statistik progresif passing kita lebih rendah dibanding Cina. Pada saat itu? Pada saat itu. Kalau nggak salah cuma 5 deh, dia 12. Oh. Progresif passing ya. Progresif passing ada progresif yang... Iya. Kalau square pass, position square pass kan... Ya, kita nggak bicara progresif itu. Ya, jadi satu indikator laginya, sentuhan bola di area penalti kita juga kalah. Oke. Lawan Cina yang dia counter gitu. Makanya sekarang dibilang possession itu adalah possession progresif. Ya. Progresif ada indikatornya gitu. Ya. Wah, ini menarik. Terlihat kita dominan, tapi ternyata kalau kita bicara lebih dalam, progresif lebih lebih dalamnya, kalah di situ secara passing progresifnya kalah, sentuhan di area penalti lawannya kalah. Jadi kemampuan kita di area penalti lawan sentuhannya lebih sedikit dibanding Cina. Gitu loh. Padahal kita kuasai. Oke. Mungkin ada faktor waktu itu gini juga bro, kan sempat ada isu, gua nggak tahu benar apa enggak, yang soal Tom Hai nggak main, beberapa pemain nggak main. Mungkin ada faktor juga kali di situ ya, yang membuat akhirnya indikator progresif itu terlihat ternyata dalamnya lebih ke Cina gitu. Iya, waktu sebelum pertandingan itu gue nggak tahu informasi itu, kan? Tapi setelah baru kita dapat. Ada keputusan pemecatan, baru kita dapat insight itu bahwa sejak lawan Bahrain yang draw itu ada situasi kan, ada suatu situasi di internal kan begitu.
Cuman waktu itu pure analisis teknis. Oke. Maksud gue ketika lawan Cina kita harus ambil kontrol lalu dengan orientasi 3 poin, itu nggak terjadi. Sebenarnya mengontrol menurut gua, Ya. tapi progresifnya itu nggak ini gitu. Nah, itu lebih detailnya begitu. Nah, disitulah aku nganggap bahwa ini pelatih nggak punya kekayaan taktikal gitu loh. Oke. Karena dari awal, kalau inget 20, kenapa gue bilang AFF 20, kita lawan Vietnam di penyisihan grup. Ya, ya. Itu defend habis kita, dikurung habis. Ditekan memang. Ya main di bawah kita gitu loh. Jadi agak miris buat gue gitu loh. Dalam konteksnya apa dasar argumennya? Kalau kita federasi, kalau Edwin federasi, lalu hire pelatih luar, kan poinnya adalah tolong boosting kemampuan kualitas timnas kita kan. Baik dalam cara bermain maupun dalam hasil. Karena kita butuh hasil kan. Butuh trofi gitu loh dalam periode kepemimpinan itu. Dan itu nggak terjadi kalau menurut gue. Jadi itu sudut pandang. Sudut pandang yang mungkin orang nggak punya cakrawala itu gue punya. Karena gue pernah di dalam. Pernah jadi jurnalis, pernah di dalam. Juga pernah jadi di media gitu loh. Jadi cakrawala gue agak banyak dalam melihat itu. Lebih luas. Jadi di situ gue pikir nggak match, nggak dapat, nggak achieve. Lalu dari situ sampai ditambahin naturalisasi, itu kan cara main, prinsip mainnya itu nggak berubah gitu. Oh, yang seharusnya ya sempat lo bilang ya, sempat rame bahwa harusnya terboosting gitu ya dengan adanya naturalisasi. Tapi kok gaya mainnya masih terlihat mirip-mirip gitu kan? Kita langsung aja ke diimplementasinya. Edwin pelatih, gue misalnya Erick Thohir ketua umum, gue tambah 2, naturalisasi gue tambah 3. Kan harapannya berarti amunisi lu lebih lengkap, amunisi lu lebih mewah. Kan nggak bisa disangkal itu. Kita bukan soal setuju apa nggak setuju. Gue mau bicara prinsip itu. Naturalisasi direkrut karena kemampuannya di atas rata-rata. Boleh dong gue bilang bahwa amunisi yang dikasih lebih mewah dari kebanyakan. Kalau cuma main duduk seperti itu, mohon maaf, bukan mau ngungkit, tapi misalnya almarhum Bendol, Om Cing, itu kan begitu juga mainnya 2009. Nggak ada materi tambahan naturalisasi, dia lawan negara-negara Asia kuat, dia pasti compact, retreat ke bawah, counter attack. Memang kalah tapi tipis, 1-0, 2-1, gitu, 2-0 paling besar. Cuma apa bedanya gitu loh, kita hire dia yang mahal dengan Om Cing misalnya gue, dengan almarhum Bendol misalnya. Karena gue punya pembanding itu loh. Yang gue mau lihat dengan kehadiran dia, apa yang dia bisa boosting gitu kualitas. Sementara dari sisi federasi, gue lihat naturalisasi. Oh ya, tapi gini ya bro ya, kita bicara sepak bola modern yang lebih kepada yang jadi penentu sekarang itu yang kan transisi ya. Kita pernah sama-sama paham, sama-sama baca gitu. Apakah memang pada saat itu juga secara gini, bukan cuma itu juga mentalitas pasti beda dengan di boost naturalisasi. Tapi kita harus paham bahwa secara grade kualitas pemain bukan yang nomor 1 juga di Eropa sebenarnya. Mungkin yang diperlukan pada saat itu oleh STI adalah juga mentalitas dan pemahaman sepak bola modern, di mana mereka, gue tidak membandingkan dengan lokalnya ya, tapi karena dari kecil mereka terstruktur kompetisinya itu terbentuk dengan sangat baik pada saat itu. Jadi maksud gue melawan negara-negara yang secara partisipasi sudah lumayan sering, apakah itu juga sebenarnya nilai plus walaupun belum terlihat penuh mengambil inisiatif permainan gitu. Nah ini kan agak dalam nih kita diskusi bro. Jadi kalau naturalisasinya betul, itu yang tadi disebut betul, bukan grade A, tapi dia punya pemahaman sepak bola yang lebih inilah. Iya, lebih advance gitu. Anggaplah seperti itu, karena dia ada di kultur sepak bola Eropa, besarnya begitu kan. Oke, tapi kan pertanyaannya adalah ketika dia mulai dari sini nih, dari 20, yang sebetulnya AFF-nya 2021 itu. 21, 22, gua amatin gitu. Apa kekayaan taktikal apa yang dia punya gitu loh. Yang kemudian memberikan sebuah kualitas tinggi. Bahwa struktur permainan betul. Itu paham lah kita. Struktur permainan itu kan tidak berubah. Defense, transition, attack, transition, defense. Cuma bagaimana memainkannya. Jadi gue nggak peduli soal 3 di belakang, 4 di belakang, itu bukan persoalan.
Apakah karena 4-3-3 karena Belanda jadi total football kan lucu juga sebetulnya. Iya, Itu kan nggak selalu langsung harus terlalu begitu. dangkal kan. Iya. Apakah karena main 3 di belakang pakai 2 wingback kemudian jadi lebih bertahan? Nggak juga. Yang waktu lawan Bahrain kan main 3 juga, Iya. tapi kan nggak prinsipnya nggak defend gitu loh. Oke. Mentality mainnya nggak negatif Iya. gitu yang gue lihat. Iya. Jadi principle of play-nya. Oke. Sampai sini gue paham sih. Nah, kita maju sekarang di era Patrick. Maksud gue gini sih, ya masih belum kebaca besok akan seperti apa. Cuma menurut gue seharusnya mungkin sudah bisa tadi kalau lu bilang prinsip of play-nya itu sudah bisa sekarang lebih mengambil inisiatif. Nah, berpengaruh nggak dengan skema formasi nanti kira-kira? Kayaknya yang terakhir dia akan pakai pola 3 tetap berarti? sama, iya. Oke. 3-4-3. Cuma kan kalau dengan Marcelino asimetris ya. Iya. Jadi yang dari wingnya, yang nyerang dari wingnya adalah si Kevin Dick waktu itu. Iya. Karena Marcelino masuk ke dalam tipikalnya gitu loh. Wingback ya, kita bicara 3 berarti wingback kan, kanan Iya, kiri itu ya. kanan kiri kan Verdong sama Kevin Sama Dick. Kevin Dix. Iya. Oke. Kalau yang nyisir sayap kan Kevin Dick masuk. Iya. Atau kalau Marcelino-nya keluar dia masuk ke dalam gitu loh. Pergerakannya kan begitu. Iya. Kalau Persib kan pakai 4, 4. tapi dia taruh Kakang di kanan kan. Yes. Karena si Edonya lebih ofensif kalau saya Lebih lihat. maju ya, betul. Iya. Agresif lah, lebih agresif. Jadi dia mau jaga keseimbangan, sebetulnya punya fullback juga kan hand-hand Iya. misalnya. Ini sih dalam skup yang lebih kecil lah. Iya. Tapi dia lebih pilih Kakang yang pertama gitu. Itu kan cara kita memahami sepak bola gitu. Iya, betul. Tapi melihat kualitas Cina ya, Bro ya. Gue sih masih bukan berpikir ya, gue masih berharap touch-nya itu coba 4-3-3 gitu. Karena kualitas lawan, kita bicara kualitas lawan. Cuma 4-3-3 yang bagaimana ini kan juga netizen harus paham. 4-3-3 kita nggak bicara lagi total football zaman dulu yang ruang-ruang tuh masih luas gitu. Iya. Sekarang tuh 4-3-3 kita bisa lihat City, Arsenal, Barcelona. Kan beda, mereka directnya cepat gitu loh. Nah ini sebenarnya gue pengen lihat juga apakah Patrick sama si Pastor itu bisa meramu sebuah permainan seperti ini dengan materi yang ada ini. Menurut lu gimana, Bro? Setuju. Waktu lawan Australia 15 menit awal menggembirakan dari sisi permainan. Iya betul. Poin yang gue dapat, ini anak-anak ini bisa main dengan cara lain gitu loh. Iya. Karena sangat agresif kan. Bahkan sebetulnya itu agak asimetris juga karena di sini siapa Dean James yang di kiri. Dean James ya. Ya, serangannya lebih banyak di sana. Di kanan maksud gue. Kevin Dix kan waktu itu kan. Iya. Jadi buat gue sih sebetulnya ini anak-anak punya kemampuan bermain lebih positif, lebih agresif, lebih ofensif. Cuman memang istilahnya di level situ itu juga lawan bukan lawan kemarin sore. Sembarangan, iya. Jadi akhirnya kena kecolongan, ketunggu. Sama momentum lah, ada switch kan. Iya. Ada switch momentum kan. Yang apa penalti kalau nggak salah. Iya, nggak masuk kan. Nggak masuk, akhirnya momentum pindah. Jadi prinsipnya sebetulnya punya kemampuan itu. Hanya mungkin waktu itu terlalu mepet waktu untuk mempersiapkan itu. Terutama dari sisi kebugaran fisik kalau menurut gue. Oke. Jadi untuk main press begitu, pressnya kan di atas waktu lawan Australia. Nah ini yang maksud gue, ada dua hal sih. Netizen juga harus tahu ya, bahwa nggak serta-merta kemudian ya udah don't change the winning formation misalnya. Ini kan mencoba pada saat itu, kita bisa berinisiatif. Cuma memang satu poin lagi yang gue lihat, Bro, antisipasi transisi negatifnya tuh suka telat kadang-kadang. Betul. Gitu loh. Nah itu yang menurut gue, ini berpengaruh nggak dengan kualitas grade pemainnya? Gitu. Pengaruh lah. Oke. Pengaruh lah. Cuma kan yang terjadi adalah kejujuran kita dalam melihat atau menilai kualitas tim ini kan di-set oleh media sosial. Oh, iya. Kan seolah-olah naturalisasi ini luar biasa. Kalau gue sih nggak menyebut mereka tinggi karena kita paham grade-nya tadi itu. Iya. Logika sederhananya gini aja, Edwin. Mereka dibesarkan di sepak bola Belanda, lah. Betul. Eropa lah. Iya. Tapi mereka kan nggak sampai pada tujuan tim nasional mereka yang Yes. misalnya nggak sampai Belanda lah, Timor aja nggak sampai kan. Mereka sampainya di Indonesia tuh. Iya. Rizky Ridho dibesarkan di Indonesia sampai timnas Indonesia. Iya, betul. Nah, gue tuh hanya ingin menyeimbangkan pemikiran yang jangan lebay, kelebayan di sini, tapi kita punya apresiasi yang benar. Karena sejelek-jeleknya sepak bola kita ini harus dibangun gitu. Iya, itu setuju gue kalau itu. Jadi gue hanya ingin punya equilibrium opini yang kemarin itu tidak seimbang. Karena
nih logikanya. Mereka dibesarkan di situ Iya. dan mereka nggak sampai di tujuannya. Mereka sampainya di kita. Iya. Iya. Itu objektivitas gitu. Ini anak Rizky Ridho, Marcelino besar di sini sampai di tim nasional sini. Apa yang membedakan ini lebih rendah dari ini kan nggak ada. Iya, iya, kalau itu ya gue setuju. Jadi tolong guys, jangan membandingkan dengan seolah-olah lokal itu jauh di bawah atau tidak punya sebuah hal yang bisa disamakan dari sisi point of view dengan pemain naturalisasi. Gue berkali-kali juga bilang, karena berangkatnya berbeda. Yes. Meskipun 1-2 ada, tapi nggak banyak gitu. Betul. Dan gue sih berharap memang ini disentuh juga. Ini Iya. kita bicara konteks yang lain ya bro, khusus Betul. masalah ini karena tadi lu nyinggung itu. Heeh. Gue coba netralisir juga di sini untuk supaya netizen paham gitu ya, Iya. paham dulu. Nah kita balik lagi ke timnas Iya. tadi. Maksud gue gini, kira-kira berani coba nggak ya duet Pastur Kluivert ini untuk oke, kita sekarang coba deh 4-3-3 dengan yang berbeda ya, 4-3-3 yang berbeda sekarang gitu, yang reaktif, direct play kombinasi dengan progressive possession gitu. Yes. Sebenarnya mumpung lawannya tim terlemah, meskipun yang gue khawatirkan juga kadang-kadang takutnya mereka niru Australia gitu. Pasti. Secara kualitas memang beda Cina sama Australia. Betul. Tapi inilah maksud gue, netizen harus paham bahwa game plan tuh selalu berubah-ubah gitu loh. Iya. Minute by minute bahkan kan gitu Betul. di sepak bola. Kalau tidak sekrusial ini mungkin berani. Kalau dugaan gue. Oke. Iya. Tapi karena ini pertandingan krusial dan harus 3 poin, Iya. nah itu Bisa agak jadi mungkin mereka perhitungannya tetap. akan lebih aman. Oh, oke. Karena waktu main 4, contoh lawan Australia, gol yang pertama Australia kalau nggak salah, press di atas di sebelah sini, press di atas, kecolongan, bolanya ke tengah, Nathan Chuaon out of position, Iya. bola tiba-tiba juga melambung dari melewati JIZ, Yes. ini udah sprint, habis kan di situ. Iya. Jadi ada space, ada momen-momen situasi yang kemudian pressing gagal, nggak tercover gitu loh. Jadi gue ngeliat waktu 4-3-3 lawan Australia sangat berani, sangat agresif, cuman ada space yang nggak tercover. Itu dia. Misalnya contoh, kenapa waktu lawan Bahrain lebih enak? Karena Joy Pelupesi. Iya, Waktu betul. itu Tom Hai didampingi oleh Nathan Chuaon. Nah, Tom Hai kalau dalam sudut pandang gue nggak bisa diharapkan untuk pekerjaan kotor, untuk ambil bola. Kalau gue lihat Tom Hai main itu seperti ya dia yang buka-buka pintu lah itu kan. cetakan. Kalau cetakan nih, kalau ibaratnya kita punya barang cetakan, itu cetakannya Andrea Pirlo, Veron, oke. Cetakan langitnya gitu. Iya, Dia iya. cetakan Iya. versi. Ya memang fungsinya begitu kan. Ya modelnya Tom kan Hai. begitu. Dia Iya. naruh-naruh bolanya bagus. Berarti kan bukan pekerjaan kotor dia itu. Oh iya, pasti. Kalau pasti. saya lihat, makanya dia harus didampingi oleh satu temannya yang kuat dalam merebut bola gitu. Ya, gue sedikit kritis aja. Kan itu tadi jadi omongan sebenarnya. Nathan Chuaon ini kan jam terbang bermainnya minim, bro. Ya betul. Tapi masih kepanggil. Ini yang Rafael gua sebenarnya Struijk juga minim. Itu dia. Jadi ada beberapa yang minim kepanggil. Nah, makanya tadi di awal gue sempat bilang, apakah kok seperti agak template lagi gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya bisa jadi kayak kemarin lawan Australia, mungkin saja nggak diturunkan karena udah ada Pelupesi di sana. Terus menurut lu kenapa dipanggil gitu? Oke. Kalau istilah Edwin template, kalau istilah gue bukan. Jadi itu adalah ekses dari sebuah policy, dari sebuah kebijakan. Jadi prinsip bola akan memanggil yang performnya bagus, yang minute play-nya bagus, itu diabaikan karena apa? Karena ini statusnya naturalisasi. Naturalisasi yang melibatkan prosesnya hukum negara kan? Iya. Kita nggak tahu ada apa di situ ya. Enggak, hukum negara kan artinya melibatkan Kemenpora, tanda tangan, DPR dan sebagainya, dan ini termasuk presiden. Kalau upaya naturalisasi, upaya akselerasi, upaya jalan pintas yang kita anggap pemain itu di atas rata-rata lalu nggak dipanggil, kan sebuah kemubaziran gitu. Jadi ini persoalan internal. Itu yang sebetulnya sudah saya tangkap dari dulu. Cuman orang langsung mencapnya karena entah atmosfer medsosnya begitu, anti naturalisasi. Iya. Padahal gue merasa tidak perlu anti, nggak perlu pro gitu. Iya. Nggak perlu suka, nggak perlu benci gitu. Iya. Karena gini bro,
Kalau lu perhatikan, kalau kita coba detailkan lagi dari awal sampai ke sini ya, kan secara kualitas tuh naturalisasi itu juga meningkat. Yes. Nah, gue coba maju ke depan ya. Ya. Kalau sampai, let's say, dalam tanda kutip, andai-andai lah kita lolos, gue nggak yakin awal-awal naturalisasi akan masuk loh. Ya. Karena makin kesini makin berkualitas, Ya, makin betul. grade-nya naik gitu kan. Ya, Kan betul. gitu kan sebenarnya. Artinya kebijakan naturalisasi itu tidak semuanya bisa menghasilkan atau keputusan yang tepat gitu loh. Iya. Apalagi merekrut pemain dalam usia muda 20-21 itu sangat riskan. Karena kita nggak tahu konsistensinya, nggak tahu kehebatan mereka gitu loh. Kan dalam sepak bola bisa terjadi apa aja gitu loh. Iya. Itu yang terjadi. Jadi kalau nanti bakal nggak semuanya ya mungkin. Atau bakal nambah lagi yang baru ya mungkin juga. Iya. Karena orientasinya hasil. Iya. Jadi gue memahami dari sisi itunya. Tapi dalam konteks membangun sepak bola secara keseluruhan, gue punya mazhab lain gitu. Nanti kita ke situ. Ya kan? Nanti kita ke situ, ya. Jadi yang harus bisa kita bicara pada kotak-kotak. Iya, betul. Gue setuju. mengerti akselerasi yang dilakukan, pilihan strategi seorang Erick Thohir sebagai ketua umum, pemimpin federasi, gue mau ini, karena Iya, mau ini. iya. Oke. Oke. Tapi bagaimana mengatasi semua eksesnya itu kan? Iya. Sustain nggak keputusannya? Maka kemudian ada situasi kayak begini nih, nggak main kok dipanggil. Naturalisasi bro, prosesnya negara udah turun tangan, masa nggak dipanggil? Ya itu dia, maksud gue yang diutamakan sekarang apa? Itu atau memang konteks footballnya. Karena secara football, kalau kita bicara kualitas timnas, lu nggak main, lu nggak akan kepanggil di mana-mana kan gitu. Betul. Makanya itu yang kita jaga kan. Maksud gue sebagai pandit atau sebagai orang yang merasa insan bola karena kadung kecemplung kehidupan kita dalam kehidupan bola gitu. Entah sebagai jurnalis, pernah di federasi atau di apapun. Kita kan nggak bisa ngebohongin diri untuk ngomong. Sebetulnya kan itu aja. Didengar syukur, nggak didengar ya haknya federasi itu. Iya. Sebetulnya itu aja pikiran gue. Contoh apa bahayanya misalnya. Ingat nggak Edwin waktu STY bilang, siapa itu? Eliano Reinders. Iya. Kualitasnya belum layak masuk timnas. Kan gitu kan kalimatnya. Ada itu jejak digitalnya. Pertanyaannya kenapa dinaturalisasi? Iya, banyak yang bertanya jadi. Sementara PSSI menyatakan bahwa naturalisasi diproses ketika pelatih approve secara teknis. Nah kayak gitu ya nggak benar kan menurut gue. Iya, oke. Kalimat-kalimat itu harus dipertanggungjawabkan. Menurut gue publik itu bukan sampah. Kecuali pemujanya. Maksud gue gini, Nah kalau ke gue agak aneh langsung question mark gue. Gitu loh. yang nggak benar apanya? Menurut lu apakah memang itu pantauan STY atau bukan? Loh makanya itu akan jadi problematika kan. Oh. Nah, kenapa STY ngomong kayak begitu? Uang prosedurnya seperti PSSI bilang harus di-approve oleh pelatih. Mau apa tidak pemain ini? Kalau mau diproses kan gitu. Kalau gua balik, ternyata bukan pantauan STY gimana? Lah itu kan jadi problematika, jadi Iya. problem kan. Itu loh. Kan bisa aja kan sebenarnya. Iya. Oke. Ya udah, kita maju dulu ya, Bro. Ya. Kita ke lawan Cina. Ini ya? sih soal kekritisan kita udah melihat Iya. statement gitu. Oke. Peluangnya gimana, Bro? Ada peluangnya. Tapi gue ada was-was juga sih. Apa tuh? Maksudnya kita pede, secara kualitas kita bisa gitu Iya. loh. Tapi maksud gue nggak mau 70 lah, gue 60 aja Win. Kalau persentase. Oke. Kenapa? Karena dalam hitungan setelah Bahrain ke sini kan ada jeda. Iya. Para pemain ada yang main, ada yang enggak. Kondisinya gue nggak tahu, ada yang cedera, ada yang enggak. Datang sekarang ke sini gitu loh. Tapi semoga persiapan lebih datang lebih awal. Nah, itu ya. Conditioning semuanya maintainnya bisa lebih bagus. Persentasenya bisa terjaga kemenangannya. Soal tadi lawan Cina ya, Bro ya. Maksud gue kan itu bukannya bisa jadi nilai positif ketika kumpul lebih awal dari sisi, kalau menurut netizen ya, dari sisi chemistry lah apa. Meskipun menurut gua level pemain timnas adalah pemain yang adaptif gitu loh. Jadi mereka udah nggak perlu lagi tuh yang dibilang sama beberapa pandit yang sering gua bantah kadang-kadang mengatakan ini mesti lebih lama apa. Enggak, ini kalau levelnya timnas mereka hanya tinggal ngomongin mau main seperti apa, formasinya sekian, lu kayak gini-gini bla bla bla, harusnya udah cair gitu di lapangan. Iya kan, harusnya seperti itu. Ya gue juga bingung tuh tentang chemistry karena menjadi isu soal chemistry itu apa sih? Harus lebih lama atau apa gitu. Sementara ini pemain dari kolam yang sama loh. Iya. Kolam yang besar dengan sepak bola Belanda misalnya gitu kan. Walaupun sekarang ada yang main di Italia di mana.
Lalu bahasa juga ada kesamaan gitu loh. Bahwa FIFA Matchday kan cuma segitu doang kan. Iya. Ngapain kita bahas itu sebagai situasi problematika lalu seolah-olah cara berpikir kita kayak zaman dulu pelatnas jangka panjang lebih panjang kan enggak. Iya, betul. Bahwa sekarang lebih lama oke lah, lebih bagus. Kekhawatirannya sebetulnya begini. Tapi cuma kekhawatiran. Misalnya ini kan mereka di Eropa lah. Ini kan ujung kompetisi. Iya. Kan nggak bisa dipungkiri biologis badan lelah gitu loh. Oke. Setelah misalnya dari Agustus sampai Mei mengarungi pekerjaannya, profesinya sebagai pesepak bola profesional, di Mei ini kan biasanya turun loh. Atau pikiran sudah beralih ke libur. Iya. Makanya menurutku sih salah satu ditaruh di Bali selain lapangan latihan Sekalian Balinya, lah. sekalian suasana kan. Bahkan kalau nggak salah ada yang bawa keluarga atau pacar, gue nggak ngerti lah. Sempat baca-baca juga gitu, sempat kebaca juga ada Ya, yang which is keluarga. sebenarnya no problem lah. Berarti kan suasana yang diciptakan Iya, kan. selama lu kan perform aja. Gitu. Iya, berarti kan ada upaya untuk menjaga itu karena yang sebetulnya dikhawatirkan mental fatigue kan, Oke. kelelahan mental. Iya. Tapi kelelahan mental kan bisa di-recharge misalnya dengan suasana baru, Yes. kegembiraan, orang terdekat kita ada di sekelilingnya, bisa juga itu. Atau tambahan lagi bonus, karena pertandingan ini krusial harus 3 poin, menurut gue sih, ya muncul ke permukaan jadi pemberitaan atau tidak, gue nggak tahu, tapi itu salah satu yang biasanya dipakai kan, bonus lah. Iya, bisa lah. Ya, Bisa. Whatever ya, maksud Iya. gua. Tinggal lu apapun mau itu, ngomong ke atas, Iya. ke publik atau enggak gitu. Iya, ya buat gua sih terserah aja, yang penting selama mereka perform Iya. di lapangan ya no Ya, itu problem kan gitu. upaya. Ha-ha. Yang gua khawatirin itu tadi, mental fatigue gua khawatirin gitu. Karena situasi bulannya waktu lawan Bahrain dengan sekarang beda. Iya. Ada fase mereka balik ke klub, main dan sebagainya, atau ada yang tidak main, kondisinya kan berbeda. Nah ini yang harus diakali oleh kepelatihan. Iya. Oke, kalau kita menang, kita kan hitungannya sekarang secara logik ya, bro ya. Menang lawan Cina misal, Ya, kalah lawan Jepang, ya, tapi menurut gua itu sudah mengamankan di 3-4. 12. Ha-ha. Cukup aman tapi masih riskan lah. Riskan dari hasil yang lain menurut lu? Iya. Australia sih udah, menurut gue sih, Udah lolos langsung menurut gua lah. iyalah. Sama Jepang. Dia kan. ambil 1 poin atau Sekarang kan tinggal 2 Arab poin. Saudi, Bahrain nih. Arab Saudi, Bahrain, pukul-pukulan juga. Maksudnya gini, kalau menurut gue sih kita harus mengamankan posisi 3-4. Ini target realistis nih. 4 poin misalnya maksimal. Enggak, gua ngerasa kalau realistis enggak 4 poin sih, 3 poin sih. Misalnya kalau dalam hitungan nih, manajemen timnas nih. Iya. Lo ambil 3 dan 1. Iya. Berarti 4 poin, target masih berarti 13. Ha-ha. Kalau kita bisa capai 13 aman, Win. Syukur-syukur posisi 3. Oke. Tapi posisi 4 aman itu. Kan begitu. Iya. Kalau cuma menang dari China, berarti kita masih nunggu was-was dengan hasil pertandingan lain. Terutama Arab dan Bahrain lah. Oke, let's say Bahrain menang lawan Arab. Ya. Poinnya Bahrain 9. kalau maksimal 12 kan. Dia terakhir lawan siapa ya? Ini gue mesti cek dulu nih. Bahrain Arab pukul-pukulan tuh bagus sebetulnya di awal itu. Kalau salah satu kalah ya udah Arab pesaingnya. Iya. Kalau Jepang tuh Jepang Australia Australia Jepang Australia Arab kalau nggak salah. Oh, Bahrain Arab berapa? Bahrain lawan Cina terakhir. Terakhir. Di Cina ya. Maka dia penentuannya lawan Arab. Iya, Kalau dia menang besar hati itu walaupun secara head to head kita menang ya dari Bahrain. dari Bahrain Iya. kan. Artinya kita poin bisa sama Bahrain 12 terakhir. misalnya. Sama-sama 12. Karena lu nggak memperhitungkan Jepang ya. Enggak lah, udah susah Kalau lah. Jepangnya udah lolos, Nggak mungkin. nggak Bro. kasih tim yang bukan tim terbaiknya. Lu lihat dong, etos kerjanya, kualitas pemain. Maksud gue, pasti mereka tetap akan fair play. Yes. Kalau fair play, lu main serius, Iya. gitu kan. Itu tim-tim pasti begitulah. Kau berpikir tanpa pemain Eropanya pun, misalnya layer keduanya, mereka pun ingin nunjukin. Itu, iya. Jadi belum tentu gampang juga. Itu, menurut gua. Karena kalau gua objektifnya kita menang lawan Cina, lawan Jepang itu pasti kalah. Kalau bisa 1 poin, anggaplah bonus. Tapi kalau nyusun target kan kita biasa mikir yang terburuk dulu. Iya. Karena Cina ini kan harus menang. Makanya gue bilang target maksimal 4. Enggak Target dong. minimal 3. Dalam 2 pertandingan maksimal, ini. Iya. Target maksimal 4, Iya. diincar. Target minimal 3. Iya. Kenapa ini ambil angka 1? Oke, 1 tadi Jepang lah ya. Belum tentu jadi lemah second layer-nya misalnya kita anggap.
Tapi pertanyaan gue secara sepak bola, upaya lu mendongkrak naturalisasi, bahkan sama Jepang pun lu masih takut gitu. Bukan masalah masih takut. Iya, makanya. Ini yang mau gua luruskan, bro, sebenarnya. Ini yang mau gue kali gitu dalam pemikiran awam. Kita melakukan naturalisasi untuk boosting, tapi tetap kita merasa jauh dengan Jepang. Gini, gitu. Gimana itu? Lu bisa bicara gitu. Rasionalisasinya gimana? Ya oke, itu? gue jelaskan. Lu bisa bicara gitu. Kalau kita tuh secara youth development bagus, muncul. Kan naturalisasi, Bos. Sebentar dulu, Lawan muncul semua pemain bagus seperti Rizky Ridho. Ada naturalisasi untuk pelengkap aja. Baru kita bicara target lawan Jepang. Masalahnya ini akselerasi jangka pendek dan kualitasnya kan kita udah bicara. Kualitas naturalisasinya bukan grade A. Jadi event itu lawan Jepang second layer, maksud gue target realistis ya kita tetap kalah menurut gua ya. Menurut gua gitu. Jadi kualitas Ole itu, kualitas Tom Hai, Bagus, tapi Calvin Verdong. tapi- Lawan Jepang pun nggak yakin bisa draw misalnya gitu. come on man. Lu tahu lah Jepang kualitasnya. Tahu. Kualitas pemain. Iya kan? Gitu. Maksud gue draw pun udah sangat oke banget. Berarti akal sehat sepak bolanya, naturalisasi ini tidak serta-merta kita melambung ke langit paling tinggi di Asia kan? Nggak bisa karena Kalau Jepang kualitas. itu langit paling tinggi di Asia. Karena grade-nya yang tadi itu kita bicara gitu. Nah, gua agak muntah dengan apa ya slogan-slogan level Asia yang nggak berargumen itu. Yang kemarin-kemarin Iya, bahkan itulah. teman-teman lu juga ngomong kali itu. Itulah yang gue sayangkan. Karena seharusnya orang-orang seperti elu, gua, dan lain-lain yang punya pemahaman sepak bola lebih, tolong juga masukkan unsur edukasinya. Mencerdaskan netizen. Meskipun sulit ya. Ya, Kalau mencerdaskan netizen kita di luar negeri mungkin sedikit lebih mudah gitu. Iya. Kenapa lebih mudah? Gue harus tegaskan. Karena kita negara yang secara literasi salah satu yang paling rendah di dunia. ya. Jadi sudah minim literasi, sumber nggak jelas dari mana, mereka hajar di sosmed. Ini masalah negara menurut gua. Jadi itulah maksud gue gini loh, juga minta tolong ya teman-teman semua yang punya pemahaman lebih, nggak cuma lihat sisi komersil aja, jadi harus bisa mengedukasi. Gitu. Gue bingung tuh level Asia apa. Apa benar kita level Asia gitu kan? Itu kan pertanyaan besar. Iya. Dalam konteks sepak bola loh. Bukan sekedar yang di-boosting oleh timnas aja. Karena kita kan punya pemahaman misalnya tentang development, football development kan gitu. Makanya lu tadi bilang, bro kalau kita developmentnya kita jalan, youthnya gini, oke, baru kita. Tapi kalau ini kan, Artinya gue paham ya. iya. Tapi kan nggak banyak kayak gitu. Kemarin Iya. kan slogan level Asia tuh kayak, Iya, membakar semangat, tapi sekaligus juga itu membuat netizen akhirnya ekspektasinya terlalu tinggi menurut gua. Itu yang harus dipilah-pilah pemahaman itu. Gitu. artinya kan catatan kritisnya, kendati pun kita naturalisasi oleh Romeni lah, Tom Hai lah, Kevin Dick dan sebagainya, ternyata tidak serta-merta kita bisa kompet secara seimbang sama Betul. Jepang kan. Betul. Kenapa? Karena level mindset lu aja atau keyakinan lu aja, enggak bro, enggak berani bro, 3 poin atau 1 poin, even itu second layer katanya kan. Iya. Lah itu kan pemahaman normal. Sekarang gitu. logika sederhananya gini aja. Yang second layer itu dalam berapa musim ke depan, 1-2 pemain nanti akan menonjol ketika ke Eropa, dia jadi pilar loh. Iya. Dan dia main di kualitas liga yang misalnya top 5-nya Europe misalnya. Yes. Itu maksud gue. Iya. Ini kan harus nyampe ke sini pemahaman netizen itu. Liga Belanda nggak masuk top 5 Europe kan? Dulu masuk. Sekarang Zaman-zaman nggak, kan? 90-an. Sekarang yang nggak. disebut Liga Sekarang top nggak. Eropa Iya. 5 itu kan nggak masuk. Nggak masuk. Iya. Ya, guys, Inggris, Jerman, Spanyol, Itali, Perancis. Memang ada koefisien yang mengatur Ya. itu. Ya, kalian harus paham itu juga. Jadi tolong pahami ini ya. Tadi gue bilang Jepang Mainnya di sini. mainnya di Inggris dan Di kadang-kadang Bundesliga. di Brighton deh, Mitoma, pilar yang sering lu mainin di Fantasy Premier League itu, pilar gitu, pilar klub. Ini kita bicara itu kualitas. Nah, maksud gue kan kenapa nggak mikir, kita tuh kan harusnya memikirkan ke arah sana. Iya. Gitu ya, walaupun nanti masih 15-20 tahun. Iya. At least dibenerin. Ini yang masih gue tunggu sebenarnya tersentuh lah grassroots ini. Itulah gitu, bro. Youth football development lah Yes. poinnya. Oke. 3 poin lawan Cina fix. Harus itu sih. Harus. Karena bukan target, tapi ini keharusan ya. Iya. Dan itu menjadi target bebannya Patrick Kluivert kan. Iya.
menurut gue sih dari sisi federasi itu targetnya bebannya. Makanya aku hanya berani 60 Dewin. Nggak berani sok-sokan 70. Karena Cina juga masih punya peluang lah. Ya gini. Kalaupun kita anggap paling rendah, Iya. tapi sisa 2 pertandingan kalau dia ngamuk nggak karuan bisa 12 kan nggak Iya, tahu. Betul. Mereka masih bisa 12. Mereka masih bisa 6 poin. Iya, Iya. kan sekarang 6. Kalau 2 pertandingan maksimal 6. Nah, betul. Dari Sama sisi kayak hitungan Bahrain. matematikanya kan sama. Iya. Walaupun kemampuannya apakah bisa sampai 12 kan belum tentu. Betul. Jadi harus hati-hati juga Iya, memang. kecuali ketemu China-nya terakhir, setelah China-nya udah nggak punya harapan, mungkin lebih gede peluangnya. Yes. Netizen juga harus paham bahwa Bahrain, Indonesia, Cina masing-masing menargetkan poin semua, iya kan? Iya, Gitu loh. Jadi kita nggak cuma wah bisa nih lawan Cina. Mungkin Cina juga berpikir Iya. begitu sama Bahrain. Gitu. menang lawan Cina, syukur-syukur bisa ambil 1 poin dari Jepang, itu kan hanya untuk meloloskan ke round 4, mengamankan ke round 4. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan perubahan format tuan rumah round 4, itu kan juga hal lain. Yes, betul. Itu geopolitiknya sepak bola Asia itu. Iya, itu dia. Let's say kita round 4 deh. Nah, Oke ya, kita clearin dulu. Lawan Ya. Jepang, anggap aja kalah. oke. Tapi Bahrain Arab menurut gua paling maksimal mungkin imbang. Karena Arab pun ngincer. Oke, Ya, ngotot ngincer. itu. Pasti Arab ngotot. Ya. Ya, ini Hidup secara, mati buat dua-duanya. yes, secara psikis. Nah, terakhir kita lawan Jepang kalah, yang Bahrain lawan Cina. Let's say anggap Bahrain menang. Tetap kita masuk 4 besar. Berarti dia 10, Yes. kita 12, aman. 12. Aman kan? Ya. Oke. Round 4. Nomor 4, ya. 6 tim bagi dua grup. Ya. Tadinya di tempat netral kan, Sekarang berubah. berubah format. Gua nggak tahu ada nego-nego apa di belakang tuh. Artinya itu geopolitiknya AFC. Kekuatan presiden AFC masih Bahrain kan, Hmm. Timur Tengah lah, Oke. Middle East. Itu nggak bisa dinafikan. Nah itu soal bagaimana kita memahami diplomatika politik gitu. Ya. Artinya nanti tuan rumahnya, kalau dugaan gue, kalau nggak Qatar, satu lagi siapa? Wah, kalau Qatar juga berat Kan juga. ada antara Jordan Irak ya, bisa turun ya. Antara mereka tuh, mereka kan lagi bersaing. Uni Emirat Arab mungkin. Oke. Ya. Di situ nanti akan main. Atau Arab ambil, bisa jadi. Bisa jadi. Arab tuan rumah satu, Qatar tuan rumah satu. Kita di salah satu di situ. Iya. Gitu loh. Nah, apa yang dimaksud geopolitik begini? Kedekatan Ketua Umum PSSI kita Erick Thohir pada Gianni Infantino itu satu hal. Oke, satu hal. Tapi dalam konteks pergaulan di Asia, jangan terlalu ngegedein itu gitu loh. Ya, gue paham. Edwin punya hubungan baik sama Erick Thohir, Ketua Umum PSSI langsung. Tapi you main di DKI, you juga harus punya geopolitik diplomasi yang bagus dengan DKI dong. Asprofnya ya? Iya, kasarnya kan begitu kan. Ada shake yang jagoan ini kan. Iya, iya, iya. Lu pemain lama, pemain baru. Yes. Ini soal geopolitik aja, soal bacaan gue aja. Jepang pemain lama, Korea Selatan pemain lama, Iran pemain lama, Qatar udah mulai masuk main 2022 Piala Dunia. Itu kan jagoan-jagoan lama. Oh ini ada pemain baru namanya Indonesia. Tiba-tiba format berubah kan. Iya, iya, betul, betul. Tapi Bukan akhirnya, mengecilkan, tapi inilah aspek lain dari sepak bola. nggak, gue paham bro. Cuma gini, pada akhirnya yang menentukan kan tetap kualitas tim juga kan? Betul. Cuman jujur gue khawatir ketika perubahan format itu. Hmm. Yang arahnya ke situ. Iya, iya. Di mana geopolitiknya AFC dikuasai oleh, ya itu tadi, shake itu. Ya. Peluang di round 4 Yes, berarti lebih kepada tergantung undian nanti. yes. Atau bisa aja formasinya 3-4-3 gitu. 3 ranking 3 dengan 4 dengan 3. Atau 4-3-4 gitu. Oh. Gue nggak ngerti drawing. Iya, iya. Atau di drawing acak aja. Iya, iya. Drawing pun jangan- sebenarnya kita juga masih agak Iya. tanda tanya besar Betul. ya ke round 4 ini. Iya. Ada di grup sebelah kan yang masih bersaing Jordania sama Irak. Iya. Salah satu dari itu pun tetap berat kan. Oh, berat Mau itu Irak mau Jordania berat. Betul, berat keduanya. itu. Gitu loh. Kalau dengan Uni Emirat Arab mungkin lebih untung. Dengan Oman lebih untung. Dengan Qatar menurut gue berat. Iya. Gianni sering bermarkas di Qatar. Berat guys ya obrolannya nih kalau udah ngundang Bro Tapi itu kan Toel nih. aspek lain lah. Gitu loh. Cuma waktu format itu berubah, jujur gue agak was-was. Gua agak ini juga kepikiran sedikit. Aduh, gue bilang gitu. Iya, ini
bisa banget nih dalam hati gue begitu. Karena kalau gue ditanya seperti kayak lu tadi terus ngomong kayak begini, nanti orang yang dangkal, nggak nasionalis, pesimis dia katanya. Iya. Padahal gue ngasih wawasan lain gitu loh, dari sebuah statement, dari sebuah perubahan format itu. Iya. Iya kadang-kadang memang ada yang nggak nyampe juga bro. Ini Iya. masalah tidak sampai. Ya, Mau kayak gimana pun dikasih pemahaman karena nggak nyampe sulit gitu. Itu masalah memang. iya, Tapi gini lah ya, at least kita fokus aja dulu lolos ke round 4. betul. Melihat nanti undian seperti apa, baru ketahuan. Kita akan bahas lagi nanti ya, Betul. next. Ini yang Iya. penting juga. Nah, lawan Jepang bro. Mhm. Kalau gua Iya. dengan pemahaman yang gue punya, udah nggak bisa dirubah-rubah lagi. Memang harus pakai 3 di belakang sih. Kita bicara balance ya, Iya. balance. Satu lewat backup, ya kan muncul gitu. Nah, mungkin kita akan lebih menunggu. Lu nggak bisa lagi ngomong kita Iya. inisiatif karena lawannya Jepang kan, Iya. gitu. Sepakat. Space-nya jangan terlalu luas. Iya. Gue kan kadang bingung ya. Orang tuh tiba-tiba satu kali Mesilger tuh pemain paling mahal, puja-puji lah. Secara data di atas kertas ya. Ya, puja-puji lah. Lalu kemudian ketika ada error, dia dihakimi lah. Iya kan? Bahkan kalah itu kalau ada match katanya main gitu kan. Ada juga ngomong kayak begitu kan. Ya, cocoklogi. Ya pas ada match kalah katanya. Iya, harusnya. Cuman waktu kalah itu kan memang ada space yang terlalu longgar, lalu 1 lawan 1 yang nggak semua back kan Iya. salah gitu. Tapi Iya. apakah persoalannya Nah, kesalahan individu gitu? Iya. Maksud gue cara memahami bola aja. Karena gampang lah kalau kita hanya nunjuk kambing hitam, oh salah si ini, salah si ini. Tapi rasanya analisis bola jangan gitu-gitu amat. Iya, terlalu sederhana. Iya, Termasuk pengamat, gue sempet skak juga, bilang bahwa dari lahir, Belanda itu selalu 4-3-3. iya, Dia nggak tahu kalau idolanya Johan Cruyff iya. di era Barcelona pakai 3 gitu. Iya. Itu gue agak menyayangkan sebenarnya. Mhm. Nggak apa-apa lah kalau lu ngomong sendiri, tapi kan lu menyebar gitu, menyesatkan. Ini yang gue agak sayangkan. Dan level pemain timnas sekelas level pemain Belanda itu adaptif kok pemainnya. Lu mau main seperti apa, mereka belajar itu. Itu yang gue agak sayangkan gitu. Lah memang kalau Belanda yang datang pelatihnya Belanda pasti total football kan enggak? Enggak juga. Ya lu tahu Louis van Gaal kan berubah. Iya. Bahkan kalau lihat sekarang Memphis Depay kan bukan tipikal strikernya Iya. total football. Iya. Dulu ada cerita kalau suka baca literasi bahwa kalau striker Belanda tuh nggak cukup cuma bisa bikin gol, Iya. tapi harus punya keindahan main bola gitu kan. Makanya Jimmy Floyd Hasselbaink nggak masuk, meski gelontoran golnya banyak gitu loh. Roy Mackay juga bukan pilihan utama. Tapi kan mereka tuh sial juga bro. Mereka Karena itu lagi kan, ada Clifford Nistelrooy. oh iya, zaman itu kan hebat-hebat semua kan. Pilihannya kan Nistelrooy, Kluivert gitu kan, Bergkamp gitu loh. Nah maksud gue kan, ya sayang aja kalau nggak punya pengetahuan itu terus tiba ngomong gitu. Apakah Belanda sekarang total football kan enggak? Nggak bisa, lu nggak bisa Kan eranya Johan Cruyff aja bisa begitu. pure total football. Sorry ya guys, gue harus bilang kalau versi gue pure total football memang udah nggak bisa jalan sekarang. Karena butuh space besar. Sekarang kan sepak bola modern kalau dalam konteks gue. Karena pernah dicemplungin juga ke area teknikal gitu loh. Sepak bola modern yang hitungannya tadi struktur permainannya harus ini. Jarak antar space-nya ini. Iya. Lu mau press di atas, mau tunggu di bawah. Kan begitu. Hmm. Kayak simetris aja sebetulnya kelihatan gitu. Jangan dipikir. Kalau Yakob Sayuri yang main, yes dia akan sisir pinggir. Iya. Tapi kalau di situ yang main seperti Marcelino, dia bukan winger gitu kan. Penyerangnya. Itu aja udah menunjukkan perbedaan gitu loh. Oke, tadi karena lu singgung Marcelino Sayuri, menurut gua lawan Cina karena kita harus Sayuri. inisiatif, lu Sayuri. Sayuri kelihatannya. Kan Marcelino nggak bisa main. Oh iya sorry. Iya betul, Marcelino Marcelino absen. Sayuri. akumulasi kan. Tadi gue pikir lawan Jepang pun menurut gue mungkin perlu Sayuri. Karena kita agak nunggu. Ya, Iya bisa kan? jadi. Agak nunggu soalnya. Bisa jadi. Dan bicara nunggu dapat kemudian transisi itu kan butuh speed dan akurasi kan sebenarnya. Yes. Momentumnya ada, speednya ada, akurasinya gimana gitu. Iya. Nah, itu. Oke. Striker Romeni oke. Pasti. Romeni. Misalnya kalau mengabaikan Sayuri tanpa Marcelino siapa? Natural penggantinya. Kalau gue kepikiran Ricky Kambuaya. Cuma persoalannya dia kan lama, nggak jarang main. Kalau Jadi untuk menyisir ya, gua rasa nggak Ricky lah mungkin. nggak kalau Marcelino nggak main nih. Iya.
Terus kita nggak mikirin Yakob. Iya. Yakob bukan alternatif. Patrick Kluivert berpikir ingin tipikal yang kurang lebih mirip dengan Marcelino. Kan satu-satunya kalau kita bicara local player kan Ricky Kambuaya yang punya model seperti itu. Kuat dalam penguasaan bola, satu lawan satunya kuat gitu loh. Sebetulnya dia kan nggak cocok main di wing kalau Ricky itu. Nggak cocok, karena kita bicara 3 yang flank di depan kan, yang 2 kanan kiri ini kan. Kemarin kan menggembirakan lah waktu jadi pengganti lawan Bahrain. Tapi kan dia lama di cadangan. Bro. Iya, Sayangnya di level merah putih, di level timnas dia banyak di cadangan. Kalau menurut gua justru misal Tom Hai berhalangan, dia bisa jadi opsi. Berarti dia jadi pemain nomor 8. Iya. Posisi bisa jadi opsi 8. sebenarnya, Ricky Kambuaya. Iya. Gitu. Berarti pilihannya lebih condong Yakob Sayuri ya untuk mengisi ya tipikal. Iya. Nah, wingback udah pasti lah ya, Verdong kiri. Verdong siapa? Kevin Dix. Kalau nggak fit, Sandy Gua Walsh. sih agak, ya Sandy Walsh. Sandy Walsh. Asnawi enggak lah ya. Dia dipanggil doang. Iya, ada Ya Asnawi. 3-2 dipanggil kan belum tentu masuk 2-3 Iya, betul. kan. Kalau 3 kan nggak keganggu lah ya di belakang tuh ya. Izes, Rido, satu lagi si siapa? Jesus, Ido sama Justin atau Miss. Kemarin bukan Miss. Justin Hubner Hubner. ya. Iya. Justin Hubner. Kelvin Verdong, Kevin Dix. Sebenarnya Tom Hai, Kelvin Joy Verdong pun Bellerin. bisa main di left center back kan Iya. sebenarnya. Oke. Depan Romeni, Sayuri, satu lagi Strike. Strike. Strike apa Lali Pali? Ah, kan lu Ya. ganggu aja. Yes. Strike gak main-main loh. Nggak, gue feeling gue kayaknya mungkin Strike dipasang tapi Lili Pali bisa masuk. Oh gitu. Bisa masuk. Bukan Lili Pali dulu. Karena Iya. Lili Pali pasti nggak mungkin 90 menit. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kita lihat lah. Dia bisa main, bisa aja cadangannya Strike kan. Kita nggak Bisa tahu. aja. Ya. Siapa yang lebih duluan, siapa yang kita nggak tahu. Iya. Tapi gue berharap mudah-mudahan kita berani coba tes 4-3-3 lawan Cina. Kalau mau ngetes kualitas. Kalau 4-3-3 tengahnya siapa? Haye, Joy, Joy, artinya attacking midfield. Kambuaya mungkin bisa. Kambuaya paling Kambuaya mungkin bisa. Kambuaya ya. Depannya Oleh, Yakob, kirinya Antara Strike atau Lili Pali. ya. Iya kan? Dean James. Cuma Dean James lebih Dean James tuh fullback kan? lebih defensif sebetulnya ya. Hmm. Waktu lawan Australia kagok tuh saya lihat main dia. Kagok kelihatan. Kalau bahasa Dan Australia memang smart sih waktu itu, dia nunggu gitu. Dia Iya. nunggu, dia tahu betul, dia sudah ukur Iya. bakalan kita ditekan, tapi tunggu aja dan wah game plan-nya jalan semua. Iya, garis pertahanan kita juga tinggi. Ketinggian. Iya. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak Nah apa-apa. itu yang maksud gue relate sama Iya. kualitas grade pemainnya Iya. gitu. Kalau Guardiola kan selalu di atas. Iya. City kan. Even Guardiola adaptif kok bro, kalau lu lihat sekarang. Iya. Lo kadang-kadang pakai 3 di belakang. Iya. Mau ngomong apa? Lu boleh pemuja total football, tapi kalau lu nggak adaptif juga Iya. selesai juga gitu. Makanya sebetulnya istilah-istilah itu selesai di tahun 2000 kalau sepengetahuan gue, bro. Oke. Ya bisa dibantah, tapi waktu gue ingetnya gini. Karena perkembangan sepak bola sangat dinamis ya. Iya, iya. Lalu FIFA juga ambil peran yang besar dalam development, Iya. dalam technical, apalagi Liga Champion. Liga Champion sejak 92 itu tiap musim kan selalu ada semacam apa namanya? TSG. Para pelatih itu Oh. ketemu forumnya kan. Iya, itu jadi menganalisis technical kan. keluar TSG outputnya. Ya. Ha-ha. Jadi waktu Euro 2000 itu waktu ada Belgia Belanda, slogannya Football Without Frontier. Menurut gue bukan soal batas antara Belanda Belgia, tapi sudah ada Yes. tiada identitas yang jelas. Yang dulu kita tahu Samba, Kick and Rush, Catenaccio itu udah nggak ada. Nggak ada. Udah nggak ada. Jadi kalau lu masih bahas Catenaccio, come on lah, Italia udah nggak begitu kok sekarang. Inggris Kick and Rush udah nggak gitu. Iya. Inggris Iya. Terus apakah lu main dengan compactness di belakang terus itu Catenaccio kan? enggak. Gitu. Iya. Ini yang gua kadang-kadang suka menyedihkan aja gitu. Betul. Jadi sepak bola modern itu ada penanda-penandanya, ada apa namanya milestone-nya. Dan kalau dalam konteks revolusi taktikal, menurut gue sih Euro 2000 itu penanda itu. Iya.
Orang udah nggak bisa bilang, oh Inggris ini, Jerman apa dulu staying power, Panzer gitu Panzer, kan. ya. Ya itu kan bisa-bisanya media Sekarang aja Jerman itu. salah satu tim main sepak bola modern. Bagus, iya. Oke, terakhir bro. Apa tuh? Ya lu kan pasti penggemar Johan Cruyff, ya, Barcelona, La Masia. Jadi maksud gue, tapi dengan pemahaman yang lu punya, maksud gue juga gini, gue rasa dengan timnas sekarang ini, dan kita sudah banyak bicara sepak bola modern, maksud gue juga kita nggak bisa juga, oke, gue pengagum gitu ya, total football, tapi kita melihat perkembangan sepak bola dan akhirnya sepak bola adaptif lah yang pastinya akan meraih sesuatu kan, gitu. Lu melihat perkembangan itu seperti apa sekarang? Dari objektivitas lu, dari subjektivitas lu, dan harus objektif juga melihat timnas sekarang gitu. Kalau lihat dinamika timnas sekarang, naturalisasi hadir, kebanyakan darah Belanda, pelatih Belanda segala macam. Simon Tahamata datang Belanda juga. Sorry ya, mumpung gue inget. Agak rancu nggak sih kalau Simon diangkat sebagai head of talent scouting? Gue kalau bicara head of scouting, pikiran gue tuh di klub sebenarnya. Iya, sama dirtek-dirtek di masing-masing daerah aja. Iya, itu gimana menurut lu bro? Apa ya? Sorry agak potong ke sana. Posisi itu terlalu kecil gitu loh. Untuk nama seperti itu. Iya. Kan tanpa mengecilkan dulu lah, kita berprasangka baik. Kalau direktur teknik yang dicari ya, kalau menurut gue sih, kenapa harus? Karena urgentnya kan direktur teknik sebenarnya kan? Betul. Dan talent scout itu adalah salah satu bagian job desk-nya kan, Iya. dari seorang direktur teknik. Salah satu tim yang dikoordinir direktur teknik gitu. Iya. Untuk menciptakan kolam pemain-pemain berbakat untuk youth national team gitu kan. Iya. Jadi direktur teknik harusnya. Cuma gue nggak tahu kenapa skupnya menjadi sangat spesifik, hanya talent scout gitu. Apa pelatih kita yang pro license nggak bisa talent scout gitu loh? Kan pertanyaannya jadi begitu kan? Iya. Apalagi tadi pertanyaannya karena Belanda. Gue nggak mau, jangan sampai gini aja terjebak pada kebelandaannya gitu loh. So persepsi yang salah, terjebak kebelandaan jangan. Iya. Karena dalam konteks ngebangun sepak bola, ini bicara sepak bola yang luas. Negara yang punya identitas sepak bola yang clear, yang menurutku sih akan sustain. Spanyol, betul ada satu periode setelah 2012 nggak juara kan. 2014 drop, 16, tapi kan dia naik lagi tuh sekarang. Karena dia percaya pada filosofinya, karena dia sudah menemukan identitasnya. Dan dalam konteks identitas sepak bola, kita nggak bisa copy paste dari negara lain. Setuju. Kan harus tailor made dibilangnya kan, istilahnya kan. Artinya you harus customize kekuatan sepak bola lu tuh segala aspek tuh gitu kan. Meksiko menemukan kekuatannya. Persoalan dia belum juara Piala Dunia, ya no problem, bukan masalah. Tapi kan dia langganan selalu masuk dari area situ, dari CONCACAF kan. Iya, termasuk Jepang kan? Dia pernah juara Olimpiade. Kan? Jepang sudah menemukan identitasnya. Makanya kalau nggak salah siapa ya? Wataru Endo yang ngomong ya kemarin. Selama Indonesia masih naturalisasi, gue nggak khawatir, dia bilang. Itu dalam banget itu kalimat. Dan yang paham pasti tahu gitu. Iya, dia bicara prinsip dan filosofi sepak bola itu. Itu dia. Maka sebuah negara harus menemukan identitasnya. Kalau gue bicara misalnya, kita ngomong kasar aja, identitas. Lu bro, sering siaran gitu ya, Liga 1. Apa yang nggak pernah kekurangan dari tim-tim kita? Winger bro. Winger kita tuh, lu sebut dari masa ke masa selalu punya winger yang kenceng, dribblingnya bagus, satu lawan satunya kuat. Andik misalnya generasi Ilhamuddin, Fred Butuan yang lu sering siaran lah, yang generasi sekarang sebut. Belum kali zaman dulu. Rizky Pora, Ternate kan, Malut. Ya kadang gue menghubungkan sama asal daerahnya. Oh Malut kuat nih di winger-winger nih, pelari-pelari cepat, dribblingnya kuat, satu lawan satunya berani. Jawa Timur, mulai dari siapa? Bayu Gatra, Andik dan siapa? Yang generasi sekarang aja, nggak usah ke yang dulu. Iya, Sayuri kalau termasuk. Kalau ke dia dulu kan Waskito, kiri luar, Abdul Qadir. Haji Anang juga kan termasuk. Iya. Jadi kalau gue ngeliat bahwa ada sebetulnya identitas karakter kita juga, cuma belum digali. Iya. Villanesia entah apa kabarnya, kan begitu kan? Iya, dan udah harus disempurnakan lagi sih menurut gue. Villanesia itu udah dari 2016-17 ya kalau nggak salah. Iya. Maka siapa negara yang sepak bolanya akan terus maju yang sudah menemukan identitasnya? Gue ngobrol sama Yeyen. 50 besar itu punya identitas sendiri.
50 besar dunia, Ah. FIFA ranking. Ya, mungkin ada mirip-mirip iya, Iya. tapi mereka memang membuat jati diri sendiri gitu. Iya. Itu yang memang kita harus jalankan sih Betul. sebenarnya. Makanya gue hanya bisa memahami ini sebagai sebuah akselerasi naturalisasi. Sama. It's okay ya, fine. Gue juga nunggu sampai kapan gitu. Dan yang paling gue tunggu adalah grassroots-nya kesentuh sebenarnya, bro. Itu aja. Karena gue juga hampir 5 tahun mengobserve grassroots kita. Wah, kacau sekali. Iya. Banyak masalah di situ. Fundamental loh itu. Sebetulnya kan itu prinsip edukasi tuh. Iya. Quality coaches, infrastruktur, lapangan latihan yang proper, Ya, youth terus development. kurikulum lah, metodologi kan, latihan apa, lalu ditambah apa, turnamen, pertandingan. Akhirnya kan produknya kan apa, better player ya. Iya. Ya sama dengan konsep pendidikan lah. Guru yang baik, dosen yang baik, fasilitas pendidikan yang Yes. baik, apa kurikulum yang benar, hasilnya student yang pintar kan, Ya. pelajar yang pintar. Betul. Dan Jerman sudah lakukan itu waktu terpuruk Yes, Euro 2000. Stefan Effenberg diberikan dispensasi khusus untuk dapat license-nya cepat, ya mungkin pro ya. Setelah itu dia ngajak puluhan ratusan untuk ke bawah megang grassroots. Kita Tapi kekurangan itu juga investasi duitnya juga gede itu kan, gede itu. Iya. Saya pernah baca itu, cuma lupa sebut angkanya gede itu. Hmm. Jadi dia bikin apa semacam excellence center nama istilahnya. Center of excellence, Center of excellence di beberapa daerah. Lalu disitulah sumber-sumber pemain buat klub. Ya. Di Kalau Jepang ada Prancis 3. kan Clairefontaine. Clairefontaine. Di Jepang sekarang ada 3, bro. Iya, Jepang 3 wilayah. 3 wilayah. Jadi kalau nyari, Osaka kalau saya salah satu. iya kelompok usia Ya. yang gila lagi, kalau nyari kelompok usia itu mereka yang diseleksi lagi di antara 3 ini. Jadi memang best of the best kelompok usianya. Iya. Maksudnya kalau mau dibikin 3 tim juga bisa bagus semua. Gitu. Ini yang gue sebenarnya masih nunggu sih. Iya. Ya, Maka kalau mau fokus pada ini, federasi Center of Excellence. ya Center of Excellence. satu aja dulu lah ya. Ya kalau hitungannya zona pulau ya 5 lah bro. Jawa 1, Sumatera 1, Kalimantan 1. Kan nggak maksudnya mulai Sulawesi. 1 dulu nanti berkembang Oh iya, gitu kan. sebagai model. Jawa, Ya. hasil dari liga. Jadi PPLP yang selama ini ada itu nggak Ya, cukup. nggak cukup. Karena konsepnya harus Center of Ya, Excellence. itu. Bro, thank you ya. Sama-sama. Thank you. Kalau main bola setim sama gua dong. Kalau Udah enggak nggak kuat. Udah nggak kuat. sehat-sehat, Bro. Ya, Ya harus nanti sehat-sehat. kalau mungkin gua kalau ada live reaction timnas atau nanti lolos lagi, kita ngobrol lagi. Kalau reflection mendingan jangan. Gue tuh nggak terlalu ekspresif karena kalau nonton gue tuh nyiapin Iya, kertas. memang enakan kita Gue bolpen, fokus. terus gue suka tulis dulu formasinya apa gitu. Nah dari situ Iya. adalah basic gue menganalisis. Iya, makanya Dia kita mau main apa? ya kalau gitu kita preview aja ya. Iya. Kalau live reaction jangan, nanti disangka nggak ini lagi. Karena gue memang nggak terlalu ekspresif. Iya. Itu pertanyaan sulit lah. Karena untuk orang yang punya masa misalnya mengenali football development atau pernah terjun di situ, memahami naturalisasi jujur itu apa ya pertentangan di dalam diri kita. Iya. Bahwa satu hal kita ngerti federasi sedang melakukan sebuah upaya, strategi, kebijakan di periodenya untuk melakukan sebuah boosting, oke. Saya paham itu karena pernah ada di dalam federasi. Iya. Tapi dalam masa membangun sepak bola, Ini wajib justru. kok enggak nih ya, Nah, gitu itu kan. Saya masih nunggu sih, gua masih Maka nunggu. pertanyaannya seringkali salah diterjemahkan oleh orang. Iya. Gitu loh. Kenapa Toel nggak sebahagia itu? Bukan nggak sebahagia pada timnas, bukan. Loh, aku cinta sepak bolanya kok. Iya. Cuma ada pertentangan di dalam diri itu karena pengalaman yang kita lalui di jalur sepak bola. Iya, jadi bukan lu anti naturalisasi, karena kan lu paham tadi Iya. sebagai sebuah akselerasi ada jangka target waktu yang mau diraih gitu ya. Cuma memang setelah itu kan mau ngapain? Iya, ini Itu kan aja. masif banget kan. Iya, betul. Sebuah naturalisasi yang berbeda dengan naturalisasi sebelumnya. Iya. Yes. Oke, Bro. Siap. Ya, sampai ketemu lagi. Sehat-sehat Oke. terus. Guys, terima kasih ya sudah menyaksikan ini head to head. Sekali lagi misi gua adalah salah satunya adalah untuk memberikan sebuah edukasi, mencerdaskan kalian semua. Berpikirlah secara logika sepak bola. Gue sering ngomong gitu, bukan logika umum. Nah, itu dibedain tuh ya, logika sepak bola. Tolong banyak baca, perbanyak literasi, khususnya juga secara menyeluruh apa itu football development. Baru kita bisa dialog mungkin. Oke? Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, tulis siapa bintang tamu yang paling kalian inginkan untuk gua undang di head to head. Oke? Bye-bye.